Malam ini kita masih ingin melanjutkan apa yang kemarin malam saya mulai. Kita belajar akan triwiranya Daud. Dan sebelum kita membaca ayatnya, saya mau ingatkan saudara sesuatu yang penting sekali. Menjelang akhir tahun tanggal 31 Desember yang lalu pagi-pagi, Tuhan berkata kepada saya, kalau engkau seorang pemimpin pasukan, seorang jenderal yang cakap, kalau engkau seorang raja yang cakap, engkau tahu setiap pergantian tahun, itulah waktu di mana raja-raja berperang. Banyak orang ketika mendengar kata peperangan, orang alergi. Tapi saya mau beritahu kalau Anda membaca konteks Alkitab, kalau engkau tidak mau berperang hari itu, engkau akan diperangi. Daud tidak mau berperang, dan dia jatuh dengan Batsheba. Peperangan buat raja-raja pada zaman itu, pada setiap pergantian tahun, adalah momen yang paling terbaik untuk mereka memperluas wilayah, mengambil jarahan, memperbesar kekuasaan, sehingga memakmurkan akan negaranya dan membuat dia makin lebih kuat. Dan kita buat tanggal 31 Desember kemarin, dan kita lakukan dengan sangat baik. Sejujurnya, selama bulan Januari ini saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan luar biasa. Jarahan yang sangat ajaib Tuhan beri, dan saya melihat banyak orang yang diberkati Tuhan. Saudara, tapi tahun ini kita punya 4 kali sebetulnya tahun baru. Yang kita sudah lewati adalah tahun baru Masehi. Tapi tanggal 3 Februari nanti, apa saudara? Ada beberapa orang berkata, yes, angpau. Saya berkata, jarahlah sebanyak-banyaknya. Pak, saya sudah tua, enggak minta angpau, saya dimintain angpau. Tiap kali Anda memberi, Anda berkata gini, aku nabur dalam nama Yesus. Tumbuh, berbuah, buat aku 100 kali ganda, semua taburi. Jangan bodoh saudara, orang Kristen enggak pernah boleh kalah. Harus memberi, nabur berarti, bukan memberi dengan sia-sia. Anda kerjakan. Tapi kita mau buat sesuatu. Tanggal 2-nya, biasanya kan Anda makan dengan keluarga. Masak makan sampai 5 jam kan tidak mungkin. Jam 11 malam kita kumpul lagi. Saudara tahu, saya ingin kita buat satu hal. Ini yang saya tahu Tuhan taruh di hati. Hari ini negara yang super power sebetulnya. Menurut saya yang paling hebat, itu sudah bukan lagi Amerika, tapi Cina. Kalau Anda baca di media ini, mereka sudah berani terang-terangan nantang Amerika. Hari di mana Menteri Pertahanan Amerika sampai di Beijing, mereka terbangkan untuk pertama kalinya pesawat siluman mereka yang tidak dideteksi oleh radar. Bayangin, dan mereka sudah mengumumkan akan segera buat dan akan jadi kapal induk yang orang berkata tidak mungkin Cina bisa buat. Hari ini kita berpikir apa tentang Cina? Apapun mereka bisa buat, saudara. Itu ajaib sekali. Mereka ini tidak punya utang, duitnya banyak sekali. Berbagai negara di Eropa sudah mulai dibeli, pemerintah mereka keluarkan akan saham, obligasi dan sebagainya. Itu mereka beli. Dan mereka kuasai pelabuhan, mereka kuasai airport. Yunani sudah kena. Itali juga begitu banyak masuk. Hongaria saya dengar masuk. Irlandia sudah mau, butuh pertolongan. Spanyol mereka masuk. Dan di Eropa di mana-mana mereka menyambut orang Cina seperti dewa. Kalau Anda ke Afrika, di sana ada begitu banyak negara yang Cina masuk. Negara Sudan misalnya, ini akan pecah 2, utara dan selatan. Yang selatan ini banyakan Kristen dan orang Afrika asli. Begitu nanti mereka merdeka, Anda tahu sekarang ada hotel namanya Hotel Beijing di ibu kota Sudan Selatan. Dan katanya itu begitu banyak orang Cina sudah di sana. Itu ladang minyak yang luar biasa. Mereka kendalikan dunia. Nah ini merupakan bagus. Daerah otoritas yang bagus untuk dijarah. Siapa yang ingin bisa menaklukkan Cina dalam nama Tuhan Yesus? Harus dong saudara sekalian. Kenapa tidak? Orang Kristen bisa. So tanggal 2, jam 11. Nyembah Tuhan, buat peperangan. 1 jam, 2 jam. Kemudian selesai. Bagi angpau juga boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kita kerjakan bagian kita. Buat saudara yang mau berkata Tuhan, tahun ini gua mau ambil semuanya. Nanti lihat ya, saudara bisa dagang dengan Cina. Dan Anda enggak ditipu, Anda bisa diberkati jarah luar biasa. Karena ini saya pernah coba begini. Satu hari kami hamba-hamba Tuhan disuruh Tuhan ke Cina.
di antaranya ke Beijing, dan suruh buat peperangan rohani. Lalu kemudian Tuhan itu ngomong begini, tanda kalau kamu bisa menang nanti di Beijing adalah kamu bisa taklukkan orang Cina. Nah, setelah peperangan selesai, kami diajak oleh gaiturnya ke daerah pertokoan, tapi itu tawar-menawar, saudara. Di situ saya tidak ikut beli, tapi anak-anak ini yang bergerak. Itu orang Cina yang nangis sama anak-anak kita. Itu ditawar habis, saudara. Dikerjain habis. Ternyata kita lebih sakti dari mereka. Itu harga dibabat habis, tinggal 5%, 3% dari yang ditawarkan. Nangis mereka. Sebagian dengan marah, mereka jual dengan marah. Dia berkata, dari mana? Katanya. Belum pernah ada orang kesini nawar kayak begini. Itu anak-anak kecil. Anak-anak kami masih jauh lebih muda dari sekarang, itu masih belasan tahun lah. Itu benar-benar, saudara, saya ngelihat itu mereka ketawa ngakak. Mereka pergi dengan barang sangat murah. Dan kaitnya yang bisa ngomong bahasa mereka ngomong gini, wah, pada marah mereka. Tapi mereka bilang, heran, kenapa nggak bisa nolak? Kok ya kepengen memberikan aja? Walaupun berkata ini belum pernah dijual semurah seperti itu. Saudara, saya percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Cina merupakan pasar untuk ekspor yang paling hebat. Nah, kalau tanggal 2 kita menang, kita akan jarah luar biasa itu. Dan kekayaan seharusnya di tangan orang-orang yang nyembah Tuhan dan percaya Yesus. Amen. So, tanggal 2 jam 11. Tunggu di sini, nyembah Tuhan. Kita buat yang ajaib untuk Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kalau Anda mau daftar School of Acts angkatan 2011, Anda juga bisa minta ke bagian informasi. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Samuel 23. Lihat pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mau lanjutkan, kalau Anda ingin tahu dari awalnya, mesti minggu depan cari kasetnya atau CD-nya, karena saya sampaikan dalam 3 kali ibadah kemarin, tadi pagi dan hari ini, tentang Triwira atau 3 perwira Daud. 2 Samuel 23, mulai ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian,
bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. 3 orang disebutkan, dan kemarin saya mulai dengan orang yang pertama, namanya Ishibaal, orang Hachmoni. Alkitab mengatakan dia kepala atau komandan daripada triwira itu. Ada 3 yang paling hebat, dan komandannya namanya Ishibaal. Dan dia bertempur dalam satu pertempuran, dia membunuh 800 orang. Kemarin saya sudah mengajar bahwa nama Ishibaal dalam terjemahan yang lain di Alkitab dalam bahasa Inggrisnya digunakan nama Yosef Basebet, dan artinya sitting in the seat, duduk di tempat duduk. Itu artinya orang yang punya kedudukan. Nah, akhirnya betul bahwa dia adalah kepala dari triwira itu. Sesuai dengan namanya, dia duduk di tempat duduk, dia orang yang mendapatkan akan kedudukan. Nah, apa yang membuat dia hebat? Alkitab berkata bahwa dia menjadi kepala dari triwira sesuai dengan namanya, tapi dia membunuh dalam satu kali pertempuran hanya dengan tombaknya itu 800 orang. Nah, mengapa dia bisa berperang begitu hebat? Secara manusia hampir-hampir tidak mungkin, kecuali Anda menghadapi orang yang tak bersenjata dan tidak melawan. Kalau lawanmu dengan perisai, dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata lengkap, bagaimana mungkin begitu gampang membunuh orang dalam sebuah pertempuran dan 800 orang dibunuh? Ternyata menarik sekali, dari namanya luar biasa. Yosef Basebet artinya sitting in the seat, duduk di tempat duduk. Dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Dia kepala daripada triwira, dia hebat dalam pertempuran. Oleh karena Alkitab mengatakan dia orang Hachmoni. Dan kata Hachmoni artinya to be wise, menjadi bijaksana. Dalam kehidupan kita tidak usah dan tidak boleh kita asal berperang. Kita harus berperang dengan bijaksana. Kalau Anda berperang dengan bijaksana, Anda mengukur kekuatanmu, Anda gunakan strategi, maka saudara akan menghasilkan akan hasil yang luar biasa. Nah, Yesus cukup prihatin, dia berkata, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Dan saya berdoa, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada kita. Kita mesti minta itu. Karena Alkitab berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya daripada Tuhan. Kalau Anda merasa hikmatmu kurang, engkau kurang bijak, mulai berdoa, Tuhan, tambahi aku dengan hikmat, tambahi aku dengan kebijaksanaan. Saudara akan melihat, Tuhan akan memberikan, menambahi Anda dengan hikmat. Orang yang asal ngawur, asal tabrak, engkau tidak bisa menghasilkan hal-hal yang besar dengan Tuhan. Mungkin ada hasilnya, tapi akan berbeda kalau keberanianmu itu ditambah dengan wisdom, ditambah dengan bijaksana. Engkau akan melahirkan perkara-perkara yang ajaib. Sebaliknya ada orang-orang yang sebetulnya penakut, tidak berani bicara tentang Tuhan, tidak berani melangkah seperti yang Tuhan mau. Dan dia berlindung di belakang kata-kata bijaksana. Dia selalu berkata, oh kita harus bijaksana. Padahal sebetulnya dia takut. Mari kita punya keberanian, tapi juga mari kita punya wisdom. To be wise, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, orang yang kedua adalah Eleazar bin Dodo. Alkitab mengatakan kata Eleazar itu adalah God has help. Bukan God will help, tapi God has help. Tuhan sudah menolong. Mengapa dia dikatakan Eleazar? Memang Tuhan sudah menolong. Tapi yang membuat dia kemudian menjadi orang yang hebat adalah Alkitab berkata, dia orang yang turn the tide. Dia orang yang membalikkan akan gelombang. Hari itu tentara Israel kalah. Dan tiba-tiba semua pasukan lari dari orang Filistin. Daud sebagai raja, dia tetap tegak berdiri. Dan dia berdiri di sebuah tempat yang namanya Pas Damim. Nama Pas Damim artinya boundary of the blood, atau tapal batas darah, atau telapak tangan darah. Dan sebetulnya Pas Damim itu sama dengan Efes Damim,
tempat yang sama ketika Daud mengalahkan dan membunuh akan Goliat. Hari itu Eleazar, dan orang ini adalah orang suku Benyamin. Suku Benyamin pada awalnya tidak mau tunduk kepada Daud karena mereka merasa suku daripada Raja Saul. Ada permusuhan sebetulnya. Tapi hari itu ada orang Benyamin yang mengabaikan semua permusuhan. Dia melihat rajanya tidak lari, dia berdiri di samping rajanya, dan dia berperang dengan begitu berani. Dia pertahankan ladang jelai di Pas Damim, di perbatasan darah, dengan proteksi darah Tuhan. Dia komitmen kuat kepada raja di atas segala raja, dan dia membalikkan keadaan. Eleazar ini adalah orang kedua dari Triwira yang luar biasa. Dia membalikkan keadaan. Dia berdiri bersama dengan rajanya. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang sukar, di mana orang berkata, lebih baik lari, lebih baik mundur, jangan teruskan. Tapi kalau Anda melihat Tuhan tidak mundur, dan dia tetap tegak berdiri, dia mau berkata, aku mencari orang-orang yang tidak ikut kabur, tapi mau berdiri di sampingku dan membalikkan keadaan. Saudara, tahun ini sebetulnya ada banyak di antara kita akan diberi kesempatan Tuhan untuk membalikkan keadaan. Air matamu akan dihapus, diganti dengan sukacita, dan diganti dengan tarian. Balikkan keadaan. Yang lain berkata, kamu pasti kalah, tidak mungkin. Saya berkata, demi nama Tuhan Yesus, kalau engkau berdiri bersama rajamu, raja di atas segala raja, engkau akan jadi orang yang mampu membalikkan keadaan. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang ketiga. Kalau Anda membaca pada ayat yang ke-11, dikatakan begini, ayat 11 dan 12. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekarang saya mau cerita, sebetulnya ini orang menurut saya signifikannya hebat sekali. Ini hal yang hebat dia punya. Yang pertama, nama Sama itu artinya gini, orang yang disingkirkan, atau orang yang dibuang, atau orang yang ditolak. Dari namanya saja, saudara, besar kemungkinan memang dari lahir anak ini mau dibuang sebetulnya. Makanya diberi nama Sama. Namanya saja mau berkata bahwa latar belakangnya tidak menguntungkan. Orang yang tertolak, orang yang terbuang, orang yang tersingkirkan, itu adalah orang yang punya latar belakang, istilahnya gini, modal dasarnya pun sudah parah. Karena orang tertolak ini bisa kelakuannya aneh-aneh, saudara. Dan orang tertolak ini bisa bersikap sesuatu yang dia anggap itu betul, tapi itu bisa melukai orang lain. Ini orang tertolak. Dan ada banyak anak Tuhan tertolak. Latar belakangnya mungkin, pendidikannya, keluarganya, tidak menguntungkan, membuat orang berkata, anak ini. Ada orang-orang yang memang begitu. Dia mengalami penolakan yang hebat dari hidupnya. Nah, yang lebih aneh lagi, Sama ini ternyata bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Ketika saya pelajari, Sama ini ternyata keturunan Edom. Edom ini nama lain daripada siapa? Esau. Esau itu kakaknya Yakub. Coba Anda pikir. Esau itu, dia kehilangan hak kesulungan, ditukar dengan apa? Apa, saudara? Bubur kacang merah. Oke? Ini orang punya trauma nih. Seluruh orang Edom ada dendam aneh terhadap keturunan Yakub. Karena mereka berkata, sebetulnya kami ini yang umat pilihan,
Karena engkong buyut kami namanya Mbah Esau itu anak pertama. Tapi mereka berkata, dasar sial bener. Si engkong itu kurang pinter. Yakub cuma masak bubur kacang merah. Dan dimasak tepat di saat yang tepat. Waktu Esau pulang dari berburu, dia kelaparan, dia letih. Dia mencium bubur kacang merah. Dia berkata, aku minta yang merah-merah itu. Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu padaku. Ya. Buat apa aku? Toh aku akan mati. Sumpah dulu, dia sumpah. Nih, gua kasih. Dan dasar Yakub, bukan hanya buburnya, dikasih minum. Ini komplimennya, tambahan katanya. Mungkin dia berkata, ada ini appetizer, saladnya, salad buah nih, anggur nih buat kamu. Tambahin, saudara. Dia makan bubur kacang merah. Dan hari itu, dia kehilangan hak kesulungannya. Sekarang ini orang bernama sama, orang yang tertolak, orang tersingkir, perang. Ini kalau orang Jawa berkata, delalah. Di mana perangnya? Di ladang kacang merah. Jadi bisa kebayang nggak dia lihat kacang merah, dia ingat mbah buyutnya Esau. Gara-gara ini Esau ini. Sudah tertolak, lihat barang yang membuat dia trauma. Dia punya segudang alasan untuk berkata, aku menyerah, I'm quit, selesai. Ditolak terus, sekarang perang menghadapi musuh. Dan tentara Israel semuanya kabur. Dan dia membiarkan dirinya sendirian di ladang kacang merah. Bayangin, saudara. Dia ingat akan Esau, dia berkata, harusnya kami yang memerintah. Tapi lihat sekarang, anak-anaknya Yakub. Daud dari suku Yehuda, bukan orang Edom, saya orang Edom, tertolak pula. Tapi ini orang luar biasa. Dia atasi ketertolakannya. Dan justru dia balikkan keadaan di tempat kakek buyutnya jatuh. Seperti dia berkata begini, kakek Esau kalah dengan kacang merah. Tapi di tempat ladangnya, sumbernya kacang merah ini, aku akan kalahkan musuhku. Dia perang sendirian, saudara. Dan Firman berkata, dia mempertahankannya. Dan bukan hanya itu, dia kalahkan musuhnya. Sehingga Filistin dipukul mundur. Dan Tuhan, Alkitab berkata, memberikan great victory, kemenangan besar dalam hidupnya. Apa kacang merahmu sebetulnya? Beberapa orang sebetulnya punya kacang merah dalam hidupnya. Titik di mana engkau kehilangan sesuatu. Titik di mana berkatmu sepertinya hilang pada waktu itu. Kalau engkau tertolak dan engkau trauma, engkau berkata, tidak, aku tidak mau lagi urusan dengan itu. Engkau tidak pernah akan bisa jadi bagian triwiranya Tuhan. Tapi hari-hari ini, Tuhan sedang cari orang-orang yang bisa berkata, Tuhan, aku akan pukul balik di tempat aku jatuh. Aku akan bangkit lagi di tempat aku hancur. Dan itu yang sebetulnya Tuhan ajarkan. Saudara ingat setelah Yesus bangkit, dia jumpai para muridnya di Danau Galilea. Petrus lagi nangkap ikan. Semalaman gak dapat ikan lagi. Dan dia berkata, tebarkan jalamu, tebarkan jalannya. Dan kemudian mereka dapat tangkapan ikan yang banyak. Yohanes berkata, itu Tuhan. Petrus sadar, dia pakai pakaiannya, dia terjun ke danau. Dan dia berenang. Ketika dia berenang, dia menjumpai Yesus sedang membakar sesuatu, membuat seperti api unggun. Dan dia membakar ikan di situ. Dan Petrus tidak berani bertanya, siapa engkau? Petrusnya duduk di depan perapian. Ada perapian, Tuhan bakar ikan. Bandeng menurut saya. Enggak ada bandeng di Israel. Mujair gede, saudara.
ikan Petrus. Dia lagi bakar ikan dengan bumbu rujak dan bumbu Bali. Oh, enggak ada. Dengan minyak zaitun menurut saya. Dia lagi bakar ikan. Saudara, siapa di sini yang tidak doyan makan ikan laut? Coba angkat tangan. Ada? Belajar makan ikan laut. Di surga Yesus sukanya ikan goreng. Tidak suka itu susah di surga loh saudara. Ya, belajar. Dia lagi bakar ikan. Karena begitu dia bangkit, dia bukan bilang, adakah soto di antara kamu? Enggak ada. Adakah ikan goreng? Nah, dia cari ikan goreng. Memang dia karena dia nggak di Semarang. Coba di Semarang dia bilang, adakah soto buat aku hari ini? Tapi karena di Israel ya adanya ikan goreng. Iya, makan ikan goreng loh saudara. Luar biasa itu. Nah, terusin lagi. Dia bakar dalam perapian. Dia tanya ke Simon Petrus 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Terakhir dia berkata apa? Gembalakanlah domba-domba. Tiap kali dia tanya, dia berkata ya. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Terakhir dia tanya lagi. Sedih hatinya Petrus. Dia berkata, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Kenapa ditanya 3 kali? Dan kenapa di depan perapian? Sebab Anda harus ingat, Petrus itu nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Di mana? Di perapian. Baca di Alkitab. Di depan istananya Pilatus kalau nggak salah. Itu orang pada berkumpul dengan perapian. Petrusnya nongkrong di situ. Orang berkata, kamu kan muridnya? Enggak, aku enggak. Sampai 3 kali. Itu perapian, saudara. Api unggun itu buat Petrus adalah gambar kekalahan. Karena itu Tuhan berkata, Petrus, jangan takut dengan api lagi. Engkau mesti bawa api. Tapi api itu simbol kekalahanku Tuhan. Karena 3 kali aku sangkali engkau. Karena itu 3 kali aku bawa engkau untuk mengatakan bahwa engkau mengasihi aku. Dan aku pulihkan engkau dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu Tuhan caranya begitu. Di tempat di mana kita jatuh, di situ Tuhan akan membalikkan keadaan. Ingat cerita di Alkitab, kelompok nabi lagi nebang pohon, dan mata kapak satu di antaranya jatuh ke sungai. Dia datang kepada Nabi berkata, celaka Tuhanku itu barang pinjaman. Nabinya berkata, di mana jatuhnya? Di situ katanya. Dia tunjukkan di mana jatuhnya, di situ. Dia lemparkan sepotong kayu. Dan mata kapak itu mengapung lagi. Tuhan bukan Tuhan yang mengajar kita lari dari kenyataan. Tuhan adalah Tuhan yang memimpin Anda dan saya untuk membalikkan keadaan. Di mana titik lemahmu, di situ Tuhan akan bertindak buat Anda dan buat saya. Sama ini orang yang ditolak, yang disingkirkan, orang yang dibuang, dia orang Edom. Dia punya begitu banyak trauma dalam hidupnya. Tapi hari itu, di kebun kacang merah, dia balikkan keadaan. Dia berkata, engkau Esau kalah oleh karena kacang merah. Tapi di pusatnya kacang merah, aku kalahkan Filistin karena aku menyembah Allah Yehova. Engkauku Esau mengabaikan, memandang rendah hak kesulungan. Tapi aku menyembah Allah yang sama, Allah Yehova. Dan Allah yang sama memberi kemenangan besar di kebun kacang merah. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Ada Tuhan yang siap di samping saudara dan berkata, mari balikkan keadaan. Ini tahun yang luar biasa. Ini tahun yang ajaib. Tuhan sedang bergerak dengan cara yang luar biasa. Rohnya bergerak di mana-mana dengan sangat manis, dengan sangat sweet, dengan sangat luar biasa. Saya berdoa, Anda tidak akan pernah undur dan tetap biarkan Tuhan
pimpin hidup saudara, maju dan balikkan keadaan. Amen, saudara. Saya kemarin dengar sebuah kesaksian menarik. Sekedar saya mau cerita buat saudara, ini adalah hari-hari yang ajaib. Pulang dari acara di Desember di Semarang, ada seorang hamba Tuhan, seorang ibu yang pulang ke kota Bandung. Dan dia di sana berkata, Tuhan, aku tidak mau diam. Aku mau dipakai Tuhan membalikkan keadaan. Dia bisa main gitar, mungkin walaupun tidak sangat pintar, dan dia datang ke penjara wanita di kota Bandung. Dia berkata kepada kepala penjaranya, saya bisa main gitar. Kalau diizinkan, saya mau memberikan kursus pelatihan gitar kepada para nabi yang mau. Gratis, tidak usah bayar saya. Hanya beri saya waktu seminggu berapa kali untuk datang dan ajari mereka main gitar. Dan akhirnya terkumpul sekian puluh nabi perempuan yang berkata, kami mau main gitar. Kemudian disediakan gitarnya walaupun tidak banyak, dan mereka mulai diajar akan hal-hal dasar soal gitar. Entah berapa kali pertemuan yang terjadi. Satu hari dia berkata, ini baru terjadi dalam minggu ini. Dia berkata, ayo sekarang aku ajari kamu satu lagu. Dan lagu itu lagu yang dia dengar ketika kita nyanyikan berkali-kali di tempat ini. Lagu yang berkata, Tuhan, ku berikan semuanya, rohku, jiwaku, tubuhku, aku berikan kepadamu. Dan aku ingin menyenangkan hatimu. Dan ajari aku Tuhan, mengerti perasaanmu. Dia mainkan itu pertama, dia bagikan akan teksnya. Mereka pertama tidak bisa lagu itu sama sekali. Mereka hanya lihat saja. Kali kedua dinyanyikan, beberapa mulai ikut sedikit. Kali ketiga dinyanyikan, lebih banyak dari mereka yang ikut. Kali keempat dinyanyikan, semua ikut nyanyi. Dan saya dengar kali kelima dinyanyikan. Ketika semua menyanyi, tidak ada orang yang tumpangi tangan. Tidak ada orang yang khotbah. Tiba-tiba roh Tuhan turun dengan luar biasa. Semua nangis di jamaah Tuhan. Yang Kristen langsung tahu berkata, ada Tuhan yang datang menyentuh hidupku. Yang beragama lain berkata, aku bingung. Kenapa aku nangis seperti ini? Tapi hari itu sekian puluh narapidana di Bandung itu dilawat Tuhan. Tanpa tangan manusia. Tanpa orang bicara. Hanya ketika anak Tuhan ini memetikkan akan gitarnya, dia membalik hidup orang kembali ke Tuhan. Yang ajaib, kepala penjaranya berkata, sejak hari itu setiap hari sampai hari ini, di tiap sel selalu dia dengar orang-orang nyanyi lagu ini. Dan dia ajarkan kepada teman-temannya yang lain. Dan tiap kali mereka nyanyi juga ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa membalik keadaan dalam sekejap. Tuhan bisa pakai saudara. Hidupmu juga Tuhan ingin balikkan keadaan. Sudah waktunya engkau mengalami pembalikan keadaan dari Tuhan. Amen, saudara. Jangan menyerah. Jangan biarkan rasa tertolak, disingkirkan, disakiti, terbuang, trauma apapun mencengkram hidupmu dan membuat engkau seperti orang terpenjara. Tapi saya berdoa, Tuhan akan merdekakan Anda dan saya dalam anugerahnya. Amen. Angkat tanganmu sama-sama.